Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan populasi dan sampel penelitian PAI bermata kuliah metode penelitian. Saya Salma Nabila Fauzani dari PAI 1 semester 5. Selamat menonton. Langsung saja ke pengertian populasi dan sampel. Baik, yang pertama yaitu populasi. Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek, karakteristik yang terdapat pada penelitian. Atau juga kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian populasi adalah suatu himpunan objek. Di dalamnya ada manusia, makhluk hidup lainnya, gejala, benda, atau peristiwa yang memiliki karakteristik sama dan berada di tempat yang sama. Populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Yang pertama, Sugiono juga mengartikan bahwa populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, Gulo menyebutkan populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari suatu analisis yang merupakan sasaran penelitian. Yang ketiga, Margono mengartikan bahwa populasi sebagai seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup juga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari pendapat-pendapat di atas, kita ambil 3 kunci yang dapat mendefinisikan populasi. Yang pertama itu keseluruhan, yang kedua kelompok, yang ketiga penelitian. Keseluruhan artinya populasi itu merupakan seluruh objek, subjek, karakteristik yang ada pada penelitian. Kelompok artinya populasi penelitian yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, juga penelitian artinya populasi merupakan bagian dari penelitian itu sendiri. Sehingga keseluruhan dari kelompok dan subjek, objek, dan karakteristik terdapat pada penelitian. Oke, yang kedua pengertian sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti itu besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, waktu yang dimiliki peneliti. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Oke, di sini ada tujuan untuk penggunaan sampel dalam penelitian. Yang pertama, mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dengan biaya yang harus dikeluarkan. 2. Membuat simpulan ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Dan yang ketiga, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi. Nah, jadi ciri-ciri khas individualnya diabaikan. Juga ada syarat pengambilan sampel. Menurut Soge, dalam Tahir menyebutkan bahwa syarat-syarat terpenting dalam pengambilan sampel adalah yang pertama, sampel itu harus mewakili populasi. Nah, representatif teh mana mencerminkan sifat-sifat atau ciri-ciri populasi semaksimal mungkin. Juga sampel harus dapat menentukan presisi, tingkat ketepatan, kesalahan baku atau standar error yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dari sampel dengan hasil yang diperoleh dari populasi. Dengan syarat kedua, metode dilaksanakan sama. Nah, pengambilan sampel harus sederhana, mudah dilaksanakan. Pengumbaran sampel juga harus dapat memberi banyak keterangan dengan biaya minimal. Juga ada beberapa alasan pertimbangan penggunaan dan pengambilan sampel. Nah, yang pertama itu penghematan biaya. Tentu saja, besaran jumlah anggota sampel dalam penelitian berimplikasi pada biaya. Yang kedua itu penghematan waktu. Dengan sampling atau sampel, waktu yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian dapat dihemat. Nah, waktu yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan sampel lebih sedikit daripada waktu yang tidak menggunakan sampel. Yang ketiga, penghematan tenaga. Dengan menggunakan sampling, maka tenaga yang dibutuhkan untuk peneliti dengan sampling lebih sedikit dibandingkan dengan yang tanpa sampling. Makin sedikit sampel yang dilibatkan, makin tenaga yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Nah, yang keempat ada jaminan ketelitian dan bobot hasil. Tentu saja dalam kaitan
dengan jaminan ketelitian, memungkinkan hasil kerja penelitian itu lebih intens dan lebih teliti dibandingkan dengan tanpa sampel. Yang kelima, proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili, sehingga sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi dari mana data diambil secara langsung. Generalisasi ialah penarikan kesimpulan dari suatu hal. Oke, baik, kita ke teknik pengambilan sampel. Ada dua. Yang pertama itu teknik sampling secara probabilitas. Nah, teknik ini random atau merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Nah, teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian, namun biasanya dilakukan untuk populasi yang anggotanya bisa dihitung. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama sampling random sederhana. Nah, dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampelnya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan jika anggota populasi yang kecil dan dianggap homogen. Cara yang paling populernya itu dipakai dalam proses penarikan sampel random sederhana adalah melalui undian. Nah, jadi hasil penelitiannya memiliki tingkat generalisasi yang tinggi, namun tidak seefisien Stephen sampling gitu. Nah, yang kedua ada sampling sistematis. Nah, hampir sama dengan random sampling, cuman sistematis ini memilih angka random dari tabel. Prosedur ini juga berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus ataupun nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Nah, sampling jenis ini mudah untuk digunakan bila sampel frame populasinya baik. Yang ketiga ada sampling secara rambang proporsional. Nah, salah satu teknik yang digunakan jika populasi ini mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Adapun cara pengambilannya juga dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Jadi populasi harus diartikan sesuai segmennya. Proporsional ini diambil dari anggota populasi yang sebenarnya populasinya itu diambil dari anggota populasi lainnya gitu kan. Nah, yang keempat ada sampling secara cluster. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis gitu kan karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek peneliti karena populasi itu tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Nah, teknik sampling ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi atau dari suatu kabupaten gitu. Baik, yang kedua ada teknik sampling secara non-probabilitas. Nah, teknik ini pengambilan sampelnya ditentukan atau ditemukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar juga bisa. Sampling ini teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama itu ada sampling sistematis. Nah, suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota. Teknik untuk menentukan sampling yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Seperti misalnya, jumlah sampel laki-laki ada 70 orang, maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang. Yang ketiga ada sampling aksidental, suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti nih dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang itu kebetulan cocok, kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Yang keempat, purposive sampling, suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, seperti misalnya kita nih meneliti kriminal di kota ataupun daerah tertentu, maka pasti mengambil informalnya itu dari Kapolresta kota atau daerah tersebut gitu kan. Jadi seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Yang kelima, sampling jenuh. Nah, suatu teknik penentuan sampel jika anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil gitu. Nah, yang keenam, sampling snowball. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil ataupun sedikit lalu kemudian membesar atau
atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Seperti misalnya, penelitian itu mengenai kasus korupsi. Nah, bahwa sumber informan pertama itu mengarah kepada informan kedua, lalu informan seterusnya. Terakhir, rumus dan jumlah pengambilan sampel. Yang pertama itu heterogenitas dari populasi. Jadi semakin banyak heterogen sebuah populasi, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar sehingga seluruh karakteristik populasi dapat terwakili. Yang kedua, jumlah variabel yang digunakan. Semakin banyak jumlah variabel yang ada, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar. Hal ini mengingat adanya persyaratan pengujian hubungan. Yang ketiga, teknik penarikan sampel yang digunakan. Jika kita menggunakan teknik penarikan sampel secara sederhana, otomatis jumlah sampel tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan teknik penarikan sampel acak berlapis. Jadi, semakin banyak lapisan membutuhkan sampel yang lebih besar pula. Di sini kita bisa melihat contoh populasi dan sampel. Teman-teman sekalian bisa lihat perbedaan populasi dan sampel sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi pribadi yang baik dan sederhana. Bye. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.